Kristen itu lahir adanya tahun berapa? Kalau Kristen itu menurut pengakuan mereka, mereka mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya. Pengakuan mereka ya. Tapi Bible mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia, murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru? Bukan. Wow. Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Ketika kita membahas ini. Kenapa goyang? Karena di dalam Bible, Bang, Dinda, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Shalom Alaikum Besem Hamasyah. Mari kita buktikan bersama bualan si Julma alias Julkifli Ibnu Abbas ini. Apakah benar narasinya yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang yang mengangkat dirinya sebagai seorang rasul dan yang membuat agama Kristen? Ataukah sebaliknya Muhammadlah yang mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang rasul dan nabi setelah ia mengaku bertemu ruh asing dalam gua Hira, lalu kemudian ia dan Khadijah mendatangi si Waraka bin Nawfal. Kemudian setelah daripada itu, ia memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi dan rasul. Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, ia bersama-sama dengan beberapa orang. Tetapi dalam perjalanan ia bertemu Yesus dan ada yang menyaksikan kejadian tersebut. Dan juga mereka mendengar suara yang berbicara kepada Paulus, tetapi tidak melihat dari mana dan siapa sumber suara tersebut. Dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus itu tidak mendengar kata atau kalimat yang diucapkan oleh Yesus kepada Paulus. Mereka hanya mendengar suara. Demikian penjelasannya yang dapat kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Kemudian setelah itu Paulus dibawa kepada Ananias untuk ditumpangkan tangan, lalu ia kembali dapat melihat. Seterusnya ia diangkat menjadi salah satu bagian daripada murid-murid itu. Serta para murid Yesus yang hidup sejaman dengan Yesus, tidak ada satupun yang menolak Paulus serta pengajarannya. Berbeda hal dengan Muhammad yang konon katanya didatangi ruh dalam gua Hira tanpa adanya saksi. Ia mengaku didatangi oleh Jibril dengan membawa wahyu maksud saya, tetapi tidak ada saksi. Ia juga berkata bahwa ia naik ke langit ke-7 lalu bertemu Ibrahim dan lain-lainnya, itu pun tanpa adanya saksi dan seterusnya tanpa ada saksi. Jadi silakan renungkan kerasulan Paulus versus kenabian dan kerasulan si Muhammad itu. Paulus memiliki saksi, sedangkan Muhammad tidak ada saksi. Para pengikut Yesus Kristus pertama kali disebut sebagai Kristen oleh orang-orang non-Yahudi di Antioquia, Syria. Dan nama tersebut dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap para pengikut Yesus itu. Lihat Kisah Rasul 11 ayat 26, dan dari ayat 1 hingga ayat 26 tidak ada sama sekali disebutkan bahwa Pauluslah yang membuat suatu agama bernama Kristen. Dalam Perjanjian Baru, orang-orang percaya tidak pernah menyebut dirinya atau diri mereka sebagai Kristen. Sebaliknya mereka menggunakan istilah seperti saudara. Kisah Rasul 15 ayat 1, 1 Korintus 16 ayat 20, Kisah Rasul 11 ayat 26, Kisah Rasul 14 ayat 24, dan orang-orang kudus, Kisah Rasul 9 ayat 13, 2 Korintus 13 ayat 13. Sebelum pertobatannya, Paulus alias Saulus dari Tarsus mencari orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, Kisah Rasul 9 ayat 2, yang menunjukkan bahwa label awal bagi umat Kristen bisa saja adalah para pengikut sang jalan. Lihat juga Kisah Rasul 19 ayat 9, Kisah Rasul 24 ayat 22. Orang-orang percaya kepada Kristus kemudian disebut Kristen pada masa pertumbuhan gereja yang pesat. Penganiayaan telah memaksa banyak orang percaya meninggalkan Yerusalem dan mereka berpencar ke berbagai daerah membawa Injil bersama-sama mereka. Penginjilan pada awalnya terbatas pada populasi Yahudi. Hal itu berubah ketika orang-orang Siprus dan orang-orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Rasul 11 ayat 20 sampai 21. Barnabas ada di Antioquia, begitu juga Saulus alias Paulus yang baru bertobat, dan mereka berdua mengajar di gereja di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Maka dengan demikian, bukanlah para murid-murid ini yang menamai diri mereka sebagai Kristen, tetapi seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, bahwa orang menggunakan istilah tersebut dengan tujuan penghinaan terhadap pengikut Yesus. Pada saat itu, umat beriman mendapat sebutan kekristenan seperti yang lazim bagi masyarakat Yunani untuk memberikan julukan kepada kelompok tertentu. Jadi, mereka yang setia kepada Jenderal Pompei misalnya, dari Romawi dijuluki orang Pompeians, dan para pengikut Jenderal Sulla disebut dengan sebutan orang Sulla.
Mereka yang secara terbuka dan antusias memuji Kaisar Nero Augustus menerima nama Augustinians, yang artinya dari kelompok Agustus. Bagi orang-orang Yunani itu, semua adalah permainan kata yang menyenangkan dan sikap meremehkan secara verbal. Kemudian kelompok baru muncul di Antioquia karena mereka dicirikan oleh perilaku dan ucapan yang berpusat pada Kristus. Orang-orang Yunani menyebut mereka Kristen atau orang-orang dari kelompok Kristus. Jadi jelas, bukanlah Paulus yang menciptakan agama Kristen seperti yang dituduhkan kepada kita oleh si Juma pada videonya tadi. Pada dekade pertama setelah kebangkitan, kata Kristus tidak banyak berarti bagi masyarakat umum. Faktanya, beberapa sumber kuno menyebut orang-orang percaya sebagai Christians dengan mengubah tokoh kuncinya adalah Kristus, menyatakan pengetahuan terbatas tentang iman yang sebenarnya. Hal ini membuat semakin besar kemungkinan bahwa kata Kristen dibuat oleh mereka yang tidak terlibat dalam kekristenan itu sendiri. Orang-orang Yunani yang tidak percaya pada masa itu tidak akan menyebut orang-orang percaya sebagai Kristen karena Kristus berarti Mesias. Dan mengacu pada anak Daud, Kristus sebenarnya adalah gelar. Yesus yang mereka yakini istilah seperti itu tidak akan digunakan oleh orang-orang Yahudi. Sampai istilah tersebut menjadi kata yang mapan dan berdiri sendiri dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat orang-orang Yahudi tidak percaya menyebut orang Kristen sebagai sekte orang Nasrani atau dari Nazaret. Kisah Rasul 24 ayat 5. Nazaret adalah kota yang bereputasi rendah di benak sebagian orang Israel. Lihat Yohanes 1 ayat 46. Baik Alkitab maupun sejarah menunjukkan bahwa istilah Kristen dimaksudkan sebagai ejekan ketika istilah itu pertama kali diciptakan. Petrus sebenarnya berpesan kepada para pembacanya untuk tidak malu jika disebut dengan istilah tersebut. Baca 1 Petrus 4 ayat 16. Demikian pula ketika Herodes Agrippa menolak permohonan Paulus untuk diselamatkan maksud saya, ia berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan dia mungkin sedang bermain-main dengan reputasi negatif dari istilah tersebut. Kisah Rasul 26 ayat 28. Mengapa dia seorang raja harus menerima penghinaan karena disebut Kristen? Jadi, seperti apa yang diklaim oleh Juma melalui video tadi membuktikan bahwa memang si Juma dan kawan-kawannya itu sedang mempertontonkan dirinya yang gemar berbohong karena ternyata Petrus yang adalah murid Yesuslah yang dengan tegas menyatakan bahwa para pengikut Yesus disebut dengan istilah Kristen melalui suratnya 1 Petrus 4 ayat 16 tadi. Sekian wangsit keong ajaib dan salam keseleo.